الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin dan hadirat jemaah Rumah Belajar Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita datang ke majelis ini melanjutkan silsilah durus kita. Sebelumnya telah kita bacakan dan jelaskan al-ushul sittah, kemudian setelah itu qawaidul arba'ah, dan sekarang kita sudah berada pada risalah An-Nafi'ah tafsir kalimatut tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nah, kita bacakan poin yang matan yang ke-15. Jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجي الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. نعم. قال شارح حفظه الله يقولون إن الله جعل من الخلق خواصة يجوز الالتجاء إليهم ودعاؤهم والاستغاثة بهم على أنهم شفعاء عنده ويقربون إليه هذا الذي هم عليه لا يقولون إنهم شركاء لله بل يقولون شفعاء عنده ويقربون إليه لأن الله اختارهم لصلاحهم وتقواهم فصاروا وسائط بين العباد وبين الله تعالى الله عما يقولون ولذلك يتقربون إليهم بالعبادات أحياء وأمواتا ويقولون إن المتقرب إليهم مثل متقرب إلى الله من يتقرب للشيخ يتقرب لله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لعب الشيطان بهم إلى هذا الحد. Nah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahimahullah ta'ala, وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِخَوَاصِ الْخَلْقِ. وَذَلِكَ demikianlah, أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ mereka menyangka, أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِخَوَاصِ الْخَلْقِ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً, bahwasanya Allah telah menjadikan makhluk-makhluknya yang khusus di sisinya. Ini makhluk yang Allah ciptakan, Allah khususkan di sisinya.
Allah berikan kelebihan dibandingkan makhluk yang lain. Ini menurut persangkaan mereka. Manzilatan, ini menjadikan tempat dan kedudukan khusus. Ya, Allah jadikan sebahagian makhluknya itu tempat khusus di sisinya. Yardha ayyal taji'al insanu ilaihim, di mana Allah ridha, ya, senang manusia bersandar kepadanya. Ini kepada makhluk-makhluk khusus tadi yang memiliki tempat khusus di sisi Allah, kedudukan khusus. Para wali-wali yang mereka sangka, yang mereka maksudkan, di mana Allah senang ia bersandar kepada manusia, bersandar kepadanya. Wa yarjuhum wa yastaghitsu bihim, ia juga berhadap kepada mereka, berharap, ar-raja, ya, wa yastaghitsu bihim, dan istighatsah kepada mereka, melakukan istighatsah, minta pertolongan agar dikeluarkan dari kesusahan mereka, ya, dari kesulitan mereka. Itu namanya istighatsah, minta pertolongan. Talab al-ghauth, ya, dari kata al-ghauth, istighatsah bihim. Wa yaj'aluhum wasitatun bainahu wa bainallah, dan menjadikannya, ya, menjadikan mereka sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut persangkaan mereka, bahwa Allah telah memilih dari makhluk-makhluknya, ya, dan memberikan tempat khusus di sisinya, ya. Ini makhluk-makhluk tadi, manusia atau para wali, di mana Allah ridha, rela manusia bersandar kepadanya, berdoa kepadanya, berharap kepadanya, dan seterusnya. Lihat ya penjelasan Asy-Syaikh Hafizahullah. Yaqulun, siapa yang dimaksud? Kembali kepada yang sebelumnya, ya, para sufiyah. Yaquluna innallaha ja'ala minal khalqi khawas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih atau menjadikan dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu khawas, dari kata khas, orang-orang yang khusus, ya, yang istimewa. Yajuzul iltija'u ilaihim, di mana boleh bersandar kepada mereka. Wa du'a'uhum wal istighatsatu bihim, berdoa kepada mereka, istighatsah kepada mereka. Ala annahum syufa'a'u indahu, ya, ala annahum, bahwasanya mereka adalah syufa'a, jamak dari syafi', syufa'a, pemberi syafaat, perantara, penengah, itu namanya syafi' atau syufa'a. Indahu, di sisinya. Wa yuqarribuna ila, dan mereka mendekatkan diri kepadanya. Hadza alladzi hum alaih, inilah kondisi mereka, inilah keadaan mereka. La yaquluna innahum syuraka'un lillah, mereka tidak mengatakan sesungguhnya mereka itu adalah serikat, sekutu bagi Allah, yang pada hakikatnya mereka adalah sekutu bagi Allah, ya, sekutu. Tapi mereka tidak mengatakan itu sekutu Allah. Nah, kita diperintah, kita dilarang untuk menjadikan sekutu bagi Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, kami memenuhi panggilanmu, la syarika laka, tidak ada sekutu bagimu, ya. Innal hamda wan ni'mata, sesungguhnya pujian, nikmat, laka adalah milik engkau, wal mulk, dan semua kerajaan ini, la syarika lak, tidak ada sekutu bagi. Sementara mereka menetapkan ada sekutu bagi Allah. Karena Allah sendiri, karena mereka mengatakan Allah sendiri yang memilih dari makhluk-makhluknya ini, ya, memiliki keistimewaan di sisi Allah. Boleh mereka mendekatkan diri kepadanya, boleh mereka meminta kepadanya, boleh mereka berdoa kepadanya. Ini ucapan mereka, ya. Bal yaqulun, lihat, bahkan mereka mengatakan syufa'aun indahu wa yuqarribuna ilaih, ya.
Ia adalah pemberi syafaat di sisinya, mendekatkan diri kepadanya. Yani para wali-wali tadi yang mereka anggap mereka dikhususkan oleh Allah, diberikan keistimewaan sehingga Allah membolehkan manusia untuk minta kepadanya, membolehkan manusia untuk berdoa kepadanya dan seterusnya, mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai bentuk macam ibadah. Lianna Allah akhtarahum li salahihim wa taqwahum, karena Allah yang memilih mereka karena kesalehannya dan ketakwaannya. Ya, ini para wali, para nabi, para wali, mereka menganggap seperti itu. Fasaru wasa'id bainal ibadi wa bainallah, maka jadilah mereka ini perantara antara hamba-hamba dengan Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Telah kita baca sebelumnya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, manusia seorang hamba tidak boleh minta kepadanya, mengangkat beliau di atas derajat yang semestinya, tak boleh. Bahkan kepada malaikat yang mulia, ya, tidak dibolehkan. Makanya beliau mengatakan ta'ala Allahu amma yakun, Allah maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan, Allah maha suci dari apa yang mereka persangkakan. Walidzalika yataqarrabuna ilaihim bil ibadati ahya'an wa amwata. Oleh karena itu mereka mendekatkan diri kepada mereka, yakni manusia tadi mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah-ibadah, ya, ahya'an wa amwata, baik dalam keadaan ia hidup maupun dalam keadaan ia telah mati. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innal mutaqarriba ilaihim mithlal mutaqarriba ila Allah. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya itu seperti mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada bedanya. Maka mereka yang mendekatkan diri kepada para wali-wali, kepada para orang saleh, sama aja mendekatkan diri kepada Allah. Wa may yataqarrabu lis-syekh yataqarrabu lillah, barang siapa yang mendekatkan diri kepada syekhnya, maka ia mendekatkan diri kepada Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah dari selain Allah apa yang tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka dan apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan mereka itulah haula'i syufa'auna 'indallah, ahli-ahli syafaat kami kelak di sisi Allah. Itulah keyakinan mereka. Kebanyakan orang-orang musyrik di masa kita sekarang menjadikan, ya, menyembah kepada orang-orang yang saleh, kepada para wali, karena mereka meyakini bahwa para orang saleh dan para wali atau para nabi tadi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sementara kami ini siapa? Kami ini pendosa, kami ini, ya, orang jauh dari Allah. Maka yang bisa mendekatkan diri kami kepada Allah adalah mereka, karena mereka adalah perantara. Kedudukannya di sisi Allah mulia, sehingga mereka yang bisa membantu kami untuk memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Itu anggapan mereka. Laibas syaitanu bihim ila hadha. Lihat bagaimana syaitan bermain-main kepada mereka sampai kepada batas ini. Ila hadzal had. Ya. Yang tidak mungkin seorang mukmin memiliki keyakinan seperti ini. Nah, ya. Qala musannif rahimahullah, falladzina yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum wasa'ituhum humul ladzina yusammihimul awwalun al-alihata wal wasitatu hiya ilahu wal wasitatu huwal ilah. Qala syarih bizallah al-musyrikun al-awwaluna ya'budunahum wa yusammunahum alihatan walidzalika lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah qalu aj'ala alihata ilahan wahidan ila qawli animshu wasbiru ala alihatikum
sammuha alihatan la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wa'da wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasr. Al-awwaluna sammuhum alihatan wal mutaakhiruna alladhina yad'una al-islama sammuhum wasa'ita wa syufa'a faqat wa lam yasammuhum alihatan wal ma'na wahidun wa in ikhtalafa al-lafdhu li'anna al-ibrata bil haqa'iqi wa laysa al-ibratu bil alfazi wal mustalahati. Nah, فالذين يزعمون أهل الشرك في زماننا فالذين يزعمون أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون آلهة والواسطة هو الإله. Ya, kata Syekh, falladzina yaz'umu ahla syirk, dan orang-orang yang menyangka, yaitu ahlu syirk di masa kita sekarang ini, annahum wasaituhum, orang-orang yang di orang-orang ahlu syirk di masa kita sekarang ini menyangka bahwasanya mereka itu adalah perantaranya di sisi Allah. Wasait, perantaranya. Kan tadi haula'i syufa'una indallah. Di masa kita sekarang ahlu syirk, ya, di mana mereka menyangka bahwa perantara mereka itulah yang dimaksudkan, yang dinamakan oleh orang-orang musyrik di masa dahulu sebagai Tuhan-Tuhan. Maksudnya apa? Orang-orang musyrik dahulu yang menyembah kepada orang-orang soleh, mereka sebutkan itu Tuhannya mereka. Tapi di masa kita sekarang orang-orang musyrik mengatakan bahwa itu adalah perantara mereka. Itu beda lafaz saja, hakikatnya sama, walaupun penamaannya berbeda. Orang-orang musyrik dahulu di masa dahulu mengatakan itu adalah Tuhannya. Di masa kita sekarang mengatakan itu adalah perantaranya di sisi Allah. Hakikat sama, tapi penamaan yang berbeda. Apa makna? Apa istilah yang berbeda tapi hakikatnya sama? Tidak ada bedanya. Sama dengan minuman-minuman yang memabukkan dahulu, namanya beda. Di masa kita sekarang tambah banyak macamnya dan namanya, tapi intinya sama, memabukkan. Sekarang begitu juga. Wal wasitatu huwal ilah, dan perantara itulah al-ilah, itulah Tuhan. Lihat penjelasan Syekh rahimahullah hafizahullah. Al musyrikun al awwaluna ya'budunahum wa yusammunahum alih. Orang-orang musyrik dahulu menyembah mereka, ini para wali dan menamai mereka sebagai Tuhan-Tuhan, alihah, ilah, alihah. Walidzalika lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kufar Quraisy, orang-orang kafir dari kaum Quraisy, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian ucapkan la ilaha illallah. Karena mereka mengatakan kalimat apa? Kata Nabi, saya menginginkan kalian agar kalian mengucapkan sebuah kalimat, maka kalian pasti beruntung. Mereka mengatakan kalimat apa itu? Wahai Muhammad, jangankan satu kalimat, lebih dari itu kami akan beri. Maka Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Setelah mereka mendengarkan bahwa kalimat yang dimaksud oleh Nabi agar mereka ucapkan itu adalah kalimat la ilaha illallah, apa jawabannya? Qalu aja'ala al-alihata ilaha wahida. Lihat, yang mana yang dimaksud oleh Syekh? Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan ini cuma sesembahan yang satu saja? Karena mereka menyembah banyak Tuhan.
Ini kabilah fulan menyembah ini, berhala ini. Kabilah fulan menyembah berhala ini. Kabilah fulan banyak Tuhan, banyak ilah, banyak sesembahan. Mereka menyebutkan ketika Nabi SAW ucapkan kalian la ilaha illallah. Karena mana la ilaha illallah menafikan semua ilah yang disembah. Karena tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Ya, banyak Tuhan yang disembah, tetapi apakah mereka berhak untuk disembah? Ini makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Maka tatkala Nabi memerintahkan mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid ini, mereka mengatakan, apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan semua yang disembah ini cuma satu saja? Karena kalimat la ilaha illallah menafikan semua sesembahan dan menetapkan satu saja sesembahan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka mengatakan, apakah Muhammad ini menginginkan sesembahan itu satu saja, sementara banyak Tuhan yang disembah oleh manusia, banyak berhala. Apa syahidnya? Syahidnya mereka menyebut, menamakan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu sebagai ilah. Mereka mendekatkan dirinya kepadanya, mereka menyembelih kurban untuknya, mereka berdoa kepadanya. Bukan wasaid, mereka tidak menyebutkan wasithah, perantara, tapi mereka mengatakan alihah. Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah perkara yang tidak mungkin. Ujab, mengherankan. Ila qaulihi animshu wasbiru ala alihatikum, sampai kepada ayat tetaplah kalian bertahan, ya, dan bersabarlah menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Lihat, alihatakum. Mereka mengatakan menyebut alihah, sementara orang-orang di masa kita sekarang menyebut wasaid atau wasita, perantara. Padahal orang-orang dahulu menyebutkan alihah. Ya. Animshu wasbiru ala alihatikum. Bersabarlah menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Samauha alihah. Mereka menamakan, ya, alihah. Mereka menyebutkan yang mereka sembah itu, ya, yang mereka mendekatkan diri kepadanya, mempersembahkan ibadah kepadanya itu sebagai alihah, sesembahan Tuhan. Wa qalu, dan mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sembahan kalian, tetap bertahan. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, dan jangan kalian tinggalkan wad, wala suwa', wala yaghuth wa ya'uq wa nasra. Ini adalah nama-nama orang saleh di masa Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kaumnya Nabi Nuh. Mereka pun didatangi oleh syaitan untuk membuatkan patung-patung mereka agar bisa mengenang mereka, agar bisa bersemangat beribadah tatkala melihat mereka ini adalah Wud, Suwa, Yaguth, Ya'uq, orang-orang saleh di tengah-tengah kita. Nah, itu awalnya syubhatnya para syaitan, hingga pada akhirnya syaitan menyebutkan sembahlah ia, karena sesungguhnya Allah, ya, ridha terhadap kalian agar kalian menyembahnya, agar kalian berdoa kepadanya, dan seterusnya. Ini syubhat-syubhat. Baru kemudian mereka pada akhirnya menyembah itu. Wala tadarunna wad, jangan kalian tinggalkan wad, wala suwa, wala yaguth, wa ya'uq, wa nasra. Bertahan, bersabar. Wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka menyebut alihah. Mereka mengatakan jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, Tuhan kalian. Padahal mereka ini adalah wud, suwa, yaguth, ini orang-orang soleh yang mereka jadikan sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat sebagai ahli syafaat. Tapi mereka mengatakan bahwa itu adalah sesembahannya, itu adalah ilahnya. Paham ya? Maksudnya Syekh rahimahullah. Ya. Qala al-awwaluna sammuhum alihah. Orang-orang dahulu menyebut sebagai sesembahan. Wal mutaakhiruna alladziina yad'uuna al-islam, dan orang-orang yang datang di belakangan yang mengaku sebagai orang Islam, samuhum wasaid wa syufa'a faqat, menamakan mereka itu sebagai perantara dan ahli syafaat saja. Titik, sampai di situ, bukan Tuhan, padahal hakikatnya sama. Ya, walam yusammuhum alihah, dan mereka tidak mengatakan mereka itu adalah alihah. Wal ma'na wahid, walaupun sebenarnya maknanya satu saja, hakikatnya satu. Wa ini ikhtalafatil, wa ini ikhthalafal, walaupun lafaz berbeda, walaupun istilahnya beda. Ya, orang-orang dulu mengatakan alihah, sekarang mengatakan wasaid atau syufa'a, walaupun hakikatnya sama, tidak ada bedanya. Li'annal ibrata bil haqa'iq. Kenapa? Karena pada hakikatnya ibrahnya itu adalah
hakikatnya seperti apa. Walaisatil ibra bil alfadhi wal mustalahat, dan ibrahnya itu ya bukanlah pada lafaz-lafaz dan istilah-istilah. Bukan istilah yang kita lihat. Ya, sama dengan minuman keras. Bukan whisky atau bukan semua jenis penamaan di masa kita sekarang. Dahulu tidak ada whisky. Tidak ada jenis penamaan yang baru-baru yang diistilahkan manusia. Tapi mereka menyebut khamar, sama. Maknanya apa bedanya? Maka semua dihukumi sebagai khamar. Begitupun juga mereka dahulu mengatakan ini ada alihah. Al-Quran menyebutnya itu adalah syirik. Masa kita sekarang kaum musyrikin mengatakan itu adalah wasaid, itu adalah syufa'a. Tapi apa bedanya dengan orang-orang dahulu? Sama saja, hakikatnya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang dinafikan oleh kalimat tauhid, la ilaha illallah. Naam. Qala musannif rahimahullah, faqaulur rajuli la ilaha illallah ibtalu liwasaiti. Qala syarih hafizahullah, la ilaha illallah tubtilu kullama yu'badu min dunillah sawa'an summiya wasitatan aw syafi'an aw summiya alihatan. Fala ilaha illallah tubtilu kulla ma yu'badu min dunillahi bi ayyi ismi summiya. Nah, ya. Lihat, perhatikan kembali ucapan Syekh rahimahullah, faqaulur rajuli la ilaha, maka ucapan seseorang ketika ia mengucapkan la ilaha illallah itu maknanya ibtalun lil wasaid, membatalkan semua perantara-perantara di sisi Allah. Tidak ada perantara. Itu makna la ilaha illallah, pembatalan terhadap perantara-perantara. Lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, la ilaha illallah tubtilu kullama yu'badu min dunillah. La ilaha illallah maknanya membatalkan semua atau segala apa yang disembah dari selain Allah. Tidak ada. Ya, la ilaha ini membatalkan semua apa yang disembah, segala apa yang disembah oleh manusia, ya, dibatalkan, dinafikan. Tidak boleh. Illallah, ya, kecuali hanya satu, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an summiya wasithah aw syafi'an, apakah itu dinamakan sebagai perantara, penengah, atau sebagai ahli syafaat, aw summiya ali, atau dinamakan sebagai alihah, sama saja. Fala ilaha illallah tubtilu kullama yu'badu min dunillah, maka la ilaha illallah membatalkan segala apa yang disembah dari selain Allah. Bi ayyi ismin summi, apapun namanya, apapun istilahnya, kalau hakikatnya sama, ya, peribadatan kepada selain Allah, maka itu adalah sama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qala musannif rahimahullah, wa idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tammah fadzalika bi amrayni. Al-awwal an ta'rifa anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wastahalla nisa'ahum kanu mukirrina lillahi subhanahu bitauhidi rububiyyati wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumit wa la yudabbirul umura illa Allah wahda, kama qala ta'ala kul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. nah, sudah. Qala syarih hafizahullah, Ubadul kuburil ana yaquluna ma dama annahu tarfa
annallaha huwal khaliqu raziqu al-muhyi wal mumitul mudabbir fa innahu muslimun. Idzan ma ma'na la ilaha illallah laisa laha ma'na indahum lianna al-musyrikina yaquluna hadza alladhi yaquluhu haula'i. Nah, iya. Asy-Syaikh rahimahullah taala kembali mengatakan, wa idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tamma fadzalika bi amrayn. Dan apabila engkau menginginkan mengetahui perkara ini dengan pemahaman atau pengetahuan yang sempurna, maka itu dengan dua perkara. Ya. Beliau akan menyebutkan cara untuk mengidentifikasi akan perkara ini, perkara syirik ini. Untuk mengetahui itu adalah syirik atau bukan, kembali kepada dua perkara. Al-awwal, an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wa istahalla nisa'ahum kanu muqirrina lillahi subhanahu bi tauhidir rububiyyah. Yang pertama, engkau hendaknya mengetahui, engkau hendaknya tahu bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah di masa beliau alaihi salatu wassalam, ya, diperangi oleh Rasulullah. Rasulullah membolehkan harta-harta mereka, menghalalkan perempuan-perempuan mereka, kanu muqirrina lillahi subhanahu bi tauhidir rububiyyah. Mereka meyakini, ya, akan tauhid rububiyah bagi Allah. Maksudnya apa? Mereka yakin bahwa Allah yang menghidupkan. Ini namanya tauhid rububiyah, menciptakan, menguasai alam semesta, mengatur alam semesta. Lihat, wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbirul umura illa Allah wahdah. Inilah makna tauhid rububiyah. Lihat. Orang kafir Quraisy meyakini bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi mereka rezeki, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang mematikan mereka, Allah yang mengurus urusan segala urusan di alam semesta. Tidak ada kecuali Allah semata. Illallah wahdah. Ini keyakinannya orang-orang kafir Quraisy. Mereka yakin bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Tetapi keyakinan itu tidak cukup menjadikan mereka sebagai seorang muslim yang dilindungi darahnya dan kehormatannya. Tidak. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang mencipta, siapa yang memberi rezeki kalian, ya, yang datang dari langit dan bumi. Amma yamlikus sam'a wal basar, atau siapa yang bisa menciptakan pendengaran, penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan hidup dari kematian dan mengeluarkan kematian dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengurusi semua urusan. Fa sayaquluna Allah, maka mereka pasti akan mengatakan Allah yang melakukan itu semua. Faqul afala tattaqun, maka ucapkanlah kepada mereka, sampaikan kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Malaikat, mengapa kalian tidak takut kepada Allah? Ya, mengapa kalian tidak takut kepada Allah? Lihat penjelasan Syekh Hafizahullah. Ubadul quburul an, para penyembah-penyembah kubur di masa kita sekarang, yaquluna, mereka mengatakan, madama annahu tarafa anna Allah wal khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbir fa innahu muslim. Selama mereka, orang-orang yang selama mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan mereka, yang memberi rezeki kepada mereka, yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka, yang mengurusi mereka, selama mereka meyakini itu, maka sesungguhnya ia adalah muslim. Selama mereka meyakini itu, maka ia adalah muslim. Walaupun mereka minta kepada selain Allah, walaupun mereka berdoa kepada selain Allah, tapi mereka meyakini itu, mereka masih dianggap muslim. Kata beliau, idzan ma makna la ilaha illallah. Kalau begitu apa makna la ilaha illallah? Laisa laha makna indahum. Tidak ada makna la ilaha illallah di sisi mereka. Dan al-musyrikina yaquluna hadzal ladzi yaqulu haula. Karena orang musyrikin sendiri di masa Nabi
Ya, mereka dianggap musyrik. Bahkan Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Allah sendiri mengatakan bahwa mereka berada masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Orang-orang musyrik meyakini seperti itu. Maka apa bedanya orang musyrik di masa Nabi dengan yang sekarang? Tidak ada bedanya berarti. Ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu maknanya tidak seperti apa yang mereka pahami, tidak seperti apa yang mereka yakini, tidak seperti ya penafsiran tauhid rububiyah. Bukan itu penafsiran la ilaha illallah. Karena andai kata itu penafsiran la ilaha illallah, maka kufar Quraisy meyakini itu, pasti mereka sudah menjadi muslim. Tapi kenapa Nabi berperang dengan mereka? Mengapa Nabi memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, padahal mereka meyakini Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang memberi rezeki kepada mereka dan seterusnya. Tapi kenapa Nabi meminta kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah? Menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah maknanya tidak seperti dengan apa yang mereka yakini. Nah, sekali lagi kita selesaikan ini. Qala Syekh rahimahullah, wa hadhihi mas'alatu 'azimatun jalilatun muhimmah wa hiya an ta'rifa anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullihi wa muqirruna bihi wa ma'a hadza lam yadkhiluhum dzalika fil Islam wa lam yuharrimu dima'ahum wa la amwalahum wa kanu aidan yatasaddaquna wa yahajjuna wa yattamiruna wa yata'abbadun wa yatarukuna asya'a minal muharramati khaufan minallahi azza wa jalla. Qala Syekh hafizahullah, hiya mas'alatu 'azimatun wa muhimmatun jiddan wa qalla man ya'tani biha li'anna ha'ula'i yaquluna man aqarra bitauhidi rububiyyati sara musliman. Nah, iya. Syekh rahimahullah mengatakan hadhihi mas'alah 'azimah jalilah muhimmah. Maka ini adalah perkara yang sangat agung, mulia dan sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Wahiyah, yaitu an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah syahiduna bihadza kullah. Syahiduna bihadza kullihi. Ya, yaitu perkara apa yang dimaksud? Perkara yang agung, yang mulia dan penting itu engkau harus tahu. Ya, bahwasanya orang-orang kufar Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersaksi dengan itu semua bahwa Allah yang menciptakan mereka, yang memberi rezeki, yang memberi nikmat kepada mereka, yang menghidupkan dan seterusnya. Wa muqirruna bih, mereka mengakuinya. Wa ma hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Bersamaan dengan itu, apa yang mereka yakini dari keyakinan tauhid rububiyah tadi tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Bahkan Nabi perintahkan mengatakan qul la ilaha illallah. Andai kata mereka Islam, maka Nabi tidak akan perintahkan mereka untuk mengucapkan kalimat tadi. Kalimat apa yang kau inginkan wahai Muhammad untuk kami ucapkan? Karena Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kalimat tauhid, dan di antara syarat untuk masuk ke dalam agama Islam adalah mengikrarkan ya Islamnya dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Itu kewajiban pertama untuk masuk ke dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa mereka belum muslim, padahal yakin bahwa Allah yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka dan seterusnya. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum. Dan Nabi tidak mengharamkan darah dan harta mereka. Tapi seorang muslim haram darahnya ditumpahkan. Ya, seorang muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya. Dalam Islam, muslim dilindungi kehormatannya, darahnya dan hartanya, mulia ya di sisi Allah. Tapi mereka tidak. Wa kanu aidan yatasaddaquna wa yahujjuna wa ya'tamiruna wa yata'abbaduna wa yatrukuna asya'a minal muharramati khaufan minallah. Dan mereka juga kaum musyrikin di masa Nabi, mereka bersedekah, mereka melakukan haji, mereka melakukan umrah, mereka menyembah
beribadah, mereka meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena rasa takutnya kepada Allah. Tapi bersamaan dengan itu semua, Nabi memerintahkan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah masalah penting jamaah. Ya, inilah yang beliau maksudkan. Asy-Syaikh Hafizahullah berkata, "Hiya mas'alah 'azimah wa muhimmun jiddan." Ini adalah masalah yang sangat agung, penting sekali. Wa qallama ya'tani hadza, dan sedikit manusia memberikan perhatian terhadap masalah ini. Lianna haula yaqulun, karena mereka mengatakan, "Man aqarrat bi tauhidir rububiyyah sara muslima." Barang siapa yang mengakui di dalam dirinya ya tauhid rububiyah, meyakini tauhid rububiyah, maka ia adalah seorang muslim. Maka ini adalah perkara yang sangat fatal salahnya. Karena andai kata tauhid, makna kalimatut tauhid itu adalah la khaliqa illallah, la raziqa illallah, muhyi wala mumit wala mudabbir illallah, niscaya kaum musyrikin di masa Nabi adalah orang-orang Islam semuanya. Tatkala itu bukanlah itu yang dimaksud, maka Nabi menginginkan mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meninggalkan semua bentuk penyembahan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Saya kira ini adalah perkara yang penting untuk diperhatikan, dan ya kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.